Halo, perkenalkan kami dari Universitas Kristen Petra, tim 83. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sebastian. Nama saya Edward Renata Sutanto. Nama saya Laurencia. Nama saya Widianu Caksono. Berikut presentasi dari kelompok kami. Arca Djoko Dolok merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Jalan Taman Apsari, Surabaya. Arca Djoko Dolok dibuat oleh seseorang yang bernama Nada, dan pembuatannya dilakukan sekitar 3 tahun sebelum Raja Kertanegara meninggal karena dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Arca Djoko Dolok memiliki panjang 166 cm, lebar 138 cm, serta tebal 105 cm. Arca Djoko Dolok digambarkan dengan kepala gundul serta dibuat dengan posisi duduk dan bersikap bumi para mudra yang melambangkan memanggil bumi sebagai saksi, di mana tangan kiri berada di atas pangkuan, sedangkan tangan kanan menelungkup di atas lutut. Pada alas sandar Arca Djoko Dolok terdapat prasasti dengan bahasa Sanskerta yang berisikan 19 bait yang mengandung 5 makna sejarah yang berkembang pada masa itu, yakni mengenai perebutan kekuasaan terhadap pembagian tanah Jawa menjadi Jenggala dan Panjalu, yang mana akhirnya keduanya dapat disatukan kembali oleh Raja Wisnuwardana. Prasasti pada Arca Djoko Dolok juga bertuliskan angka 1211 atau 1289 Masehi, yang mana tahun tersebut merupakan tahun dibuatnya Arca Djoko Dolok. Selain itu, prasasti tersebut juga berisi tentang pembagian kerajaan Airlangga serta penobatan Raja Kertanegara sebagai Buddha. Arca ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kertanegara yang memimpin Kerajaan Singasari. Patung Djoko Dolok ini dikhususkan sebagai penghormatan terhadap putra Kertanegara, yaitu Wisnuwardana sebagai Raja Singasari kala itu. Alasan menjadi suatu monumen bersejarah. Arca Djoko Dolok sempat hendak dibawa ke Belanda, namun karena kapal yang akan mengangkutnya mengalami kebocoran, kapal tersebut urung berangkat ke Belanda. Arca Djoko Dolok kemudian ditaruh tepat di belakang Taman Apsari. Kemudian oleh orang-orang Arca cukup besar itu dibawa ke lokasi yang sekarang jadi tempatnya, yakni Taman Apsari. Karena dianggap sebagai benda peninggalan sejarah dan budaya, Arca Djoko Dolok kemudian ditetapkan sebagai benda cagar budaya pada tahun 1996. Hal itu tertuang dalam SK Wali Kota. Menurut Sugianto, sebagai benda cagar budaya, Djoko Dolok selalu ramai didatangi oleh pengunjung. Terlebih pada hari-hari tertentu seperti malam syuro atau Jumat Legi untuk ritual bahkan sembahyang bagi orang penganut kepercayaan. Menurut sang juru kunci Sugianto, lokasi Taman Apsari dahulu memang dipakai sebagai tempat pemujaan. Alur hingga akhirnya bisa berada di Surabaya. Pada mulanya Arca Djoko Dolok ini ditemukan di Desa Kendang Gajah, Trowulan. Tetapi arca tersebut kemudian dipindahkan ke Surabaya oleh residen de Sales. Namun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa Arca Djoko Dolok bukan berasal dari Desa Kandang Gajah, Trowulan, melainkan berasal dari Candi Jawi. Pendapat tersebut menyatakan bahwa Arca Djoko Dolok merupakan arca Aksobya yang menghilang dari Candi Jawi karena candi tersebut pernah tersambar petir. Arca Djoko Dolok merupakan peninggalan dari Kerajaan Singosari dan merupakan perwujudan dari raja terakhir Kerajaan Singosari, yakni Raja Kertanegara. 2, 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you.